Ya, kita lanjutkan, yaitu tentang yang ketiga, objek geografi. Objek geografi ada dua. Yang pertama adalah objek formal atau sudut pandang. Objek formal geografi yaitu keruangan dan kewilayahan. Yang di awal sudah kita bahas, yang namanya keruangan adalah kita mencari keterkaitan antara gejala satu dengan gejala geosfer yang lain yang ada pada satu tempat atau pada suatu daerah. Sedangkan yang kewilayahan itu adalah mengkaji atau mencari keterkaitan gejala pada satu tempat dengan tempat yang lain. Itu objek formal geografi. Jadi ya, keruangan dan kewilayahan ini merupakan ciri khas dari geografi, itu adalah keruangan dan kewilayahan. Yang kedua adalah objek material atau bahan atau materi yang dikaji oleh geografi. Nah, objek material geografi yaitu semua gejala geosfer yang meliputi aspek fisik dan aspek sosial. Jadi aspek fisik itu gejala-gejala alam, kemudian kalau sosial itu adalah dilihat dari segi manusianya. Jadi geografi di sini adalah mempelajari dua aspek, yaitu aspek alamiahnya dan aspek manusianya. Nah, ilmu pengetahuan itu dilihat dari objeknya itu, dilihat dari objeknya ada tiga, ada IPA, ada IPS, dan ada ilmu humaniora. Ya, IPA itu objeknya alam, IPS itu objeknya adalah manusia, sedangkan ilmu humaniora itu objeknya adalah jiwa manusia. Nah, kita lihat IPS, ya. Geografi itu termasuk IPA, IPS atau ilmu humaniora. Kalau kita lihat di Indonesia bahwa geografi itu dimasukkan ke dalam ilmu IPS. Sekarang kita lihat di sini, objek geografi itu adalah fisik, ya, aspek fisik, alam. Ya. Berarti geografi ini bisa termasuk ilmu alam atau IPA. Kemudian juga sosial atau manusia, berarti juga bisa dikatakan geografi itu adalah ilmu IPS. Jadi yang benar yang mana? Yang betul adalah geografi itu bukan IPA dan bukan IPS, itu yang betul. Jadi sekali lagi, geografi itu bukan IPA dan bukan IPS. Jadi kalau di mapel SMA digolongkan ke IPS, ini salah, karena objeknya bukan manusia saja, tapi juga alam. Sehingga geografi yang betul adalah ilmu antara IPA dan IPS, ilmu yang menjembatani antara IPA dan IPS. Nah, kemudian apa bedanya sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi? Sama-sama IPS-nya, sama-sama belajar manusia. Itu yang membedakan adalah ini, objek formalnya. Ya. Sejarah mempelajari manusia, objek formalnya adalah mempelajari manusia pada masa lampau. Jadi yang dipelajari adalah peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Sehingga beda dengan geografi. Ya. Kemudian ekonomi itu mempelajari manusia, objek formalnya adalah dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga yang dikaji adalah ya kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, sosiologi itu adalah objek formalnya adalah mempelajari manusia, dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia sehingga muncul yang namanya norma. Ya, sehingga sosiologi itu ya isinya mempelajari tentang norma-norma. Nah, jadi yang membedakan geografi dengan ilmu yang lain adalah ini, objek formalnya. Jadi ciri khasnya adalah keruangan dan kewilayahan. Kita lanjut, yang berikutnya adalah aspek geografi. Aspek geografi ada dua, yaitu aspek fisik, ya, mencakup semua gejala geosfer yang bersifat alamiah. Ya, jadi yang bersifat alam itu aspek fisik. Nah, macam-macam gejala geosfer yang ada di litosfer itu bisa meliputi macam-macam, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada lapisan batuan dan lain-lain. Kemudian ada yang ada di hidrosfer, jadi lapisan perairan, itu ada laut, sungai, danau, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu atmosfer, itu yang ada gejala cuaca, ada gejala iklim, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah
Biosfer, lapisan kehidupan, itu yang dikaji tentang hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang berikutnya adalah antroposfer. Jadi ini lapisan manusia, ini khusus mempelajari tentang manusia dan persebarannya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Mengkaji hal yang terkait dengan manusia, misalnya adalah sistem mata pencarian, ada industri, ada perikanan, ada perdagangan, ada perikanan, ya, itu aspek sosial. Kemudian ada migrasi penduduk, ini perpindahan penduduk, ada transmigrasi, ada urbanisasi. Ya. Kemudian pola keruangan desa, ya, tata ruang desa, saya pelajari tentang ini ya, pola pemukiman desa. Ya. Kemudian pola keruangan kota, ini tata ruang kota. Kemudian adat istiadat dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.